Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Prasetyo, NIM 200311100077. Saya dari Agroekoteknologi kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai mata kuliah manajemen sumber daya perairan dengan tema manajemen sumber daya lahan yang berhubungan dengan sosial ekonomi. Baik, yang pertama yaitu pelaku dari manajemen sumber daya lahan atau bisa kita katakan sebagai petani, yaitu petani merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan utama yang harus dan wajib tercukupi. Petani merupakan salah satu elemen yang menjadi produsen dari swasembada pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Lahan merupakan tempat yang digunakan sebagai media utama dalam hal pertanian, sehingga petani mampu melakukan kegiatan bercocok tanam. Selanjutnya yaitu sektor pertaniannya. Nah, sebagai penduduk pedesaan, sektor pertanian masih menjadi tujuan kerja yang utama karena keadaan lahan dan luasan yang ada itu masih terhitung luas. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sektor pertanian juga tergolong besar. Namun, pada zaman modern seperti ini, sudah banyak juga yang telah menggunakan mesin sebagai alat pembantunya. Hal ini juga dipengaruhi oleh waktu yang relatif bisa lebih singkat dan yang hasil yang telah dihasilkan oleh alat tersebut juga lebih banyak dan bagus. Jadi efisiensi dalam penggunaan alat tersebut menjadi tolak ukur dari para petani untuk menggunakan alat atau mesin yang telah diciptakan oleh negara-negara maju di belahan dunia. Meskipun ini adalah daerah pedesaan, namun eh, ke, distribusi alat-alat yang sudah ada di negara maju itu tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke pedesaan, karena pemikiran dari para petani sendiri juga sudah mulai maju dikarenakan ada media informasi yang luas dan cepat. Berikutnya yaitu pengolahan lahan. Dalam pengolahan lahan yang telah dilakukan di Indonesia, sebagian besar masih dengan pengolahan konvensional. Jumlah luas lahan yang menjadi pemilikan petani juga bisa mempengaruhi jumlah kemiskinan, karena semakin luas yang ada maka akan semakin luas pula lapangan pekerjaan yang tercipta. Jadi kebanyakan di Indonesia itu khususnya di pedesaan, untuk pengolahan lahannya itu masih banyak yang menggunakan konvensional atau dengan tenaga manusia. Jadi sebenarnya ada tenaga mesin, yaitu seperti yang dicontoh, yaitu ada menggunakan hand traktor. Itu pun masih memerlukan manusia sebagai pelaku utamanya, sebagai operatornya. Baik, selanjutnya yaitu pengelompokan jenis lahan. Jadi saya mengambil contoh di Lamongan, yaitu terdapat sebuah pengelompokan dalam pemisahan lahan, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah relatif lebih memiliki pengaruh yang besar dalam produksi pangan jika dibandingkan dengan lahan bukan sawah. Hal ini terjadi karena luasan lahan sawah lebih besar. Jadi dari contoh yang sudah saya tampilkan, yaitu dari yang pertama ada lahan sawah dan yang kedua yaitu ada lahan bukan sawah. Lahan sawah sendiri ini biasanya digunakan untuk petani sebagai lahan utama dalam kegiatan bercocok tanam. Semisal yang ada di Lamongan itu adalah padi sebagai komoditas utamanya. Terus yang gambar kedua yaitu lahan bukan sawah. Nah, lahan bukan sawah ini sebagian besar adalah berupa rawa-rawa yang mana penggunaan lahannya ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan produksi tanaman pangan, khususnya seperti lahan sawah yaitu tanaman padi, sehingga ketika sebagian musim aja itu baru bisa dilakukan penanaman. Jadi lahan ini eh, tingkat produktivitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan lahan sawah. Nah, ini juga bisa memacu eh, aspek sosial di masyarakat Lamongan, karena kebanyakan itu masyarakatnya lebih memilih lahan sawah karena produksinya itu sangat tinggi dibandingkan dengan lahan rawa-rawa atau lahan bukan sawah. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.